Lagi, untuk kesekian kalinya narkoba kembali menjerat selebriti. Kali ini artis yang diduga sebagai musisi berinisial AN ditangkap di kediamannya kawasan Cibubur, Jakarta Timur Jumat lalu oleh jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Ada seorang artis yang tertangkap berinisial AN sendiri. Ya. Jumat kemarin, Unit 1 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berinisial AN yang merupakan seorang public figure yang memiliki pekerjaan musisi di salah satu perumahan di kawasan Cibubur. Yang bersangkutan kami tangkap sendiri dengan barang bukti narkotika yang kami duga ganja. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan secara intensif dan informasi selanjutnya akan kami sampaikan saat press release nanti. Demikian. Hingga kemarin, polisi memang belum bisa memberi pernyataan lanjutan terkait siapa inisial artis yang dimaksud. Tapi dugaan mengarah jika AN yang dimaksud adalah Anji, ex-vokalis band Drive. Yang mencengangkan muncul dugaan jika Anji Manji ditangkap bersama istrinya Natalie. Saat identitas siapa yang ditangkap Polres Metro Jakarta Barat masih menunggu hasil penyidikan polisi, di tempat berbeda, pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti tampaknya mulai bisa bernafas lega, pasalnya masa karantina usai kepulangan dari Dubai dan Turki sudah habis. Anang dan Ashanti serta keluarga besarnya berencana akan segera menumpahkan rindu ke kediaman sang menantu, Atta Halilintar. Apalagi saat Aurel Hermansyah mengalami keguguran, baik Anang dan Ashanti belum sempat bertemu. Oh iya, kita pasti sedih banget, karena sebelumnya kan aku tahu duluan kan, kakak udah isi. Selalu WA call atau video telepon, Bun ini pendarahan, terus di situ aku udah, karena aku orang yang udah keguguran 3 kali, aku berusaha untuk ya udah Kak, sampai sebelum, karena itu kan lebaran kan, sampai sebelum kakak ke dokter, kakak jangan bed rest aja, jangan ngapa-ngapain. Tapi aku di situ udah feeling bahwa memang mungkin nggak bisa dipertahankan. Tapi aku bilang gini ke kakak, Kak, good newsnya kamu bisa hamil. Karena kan maksudnya ya good newsnya bisa hamil dengan cepat. Jadi biasanya kalau orang habis keguguran, kayak aku 3 kali keguguran tuh tiap 3 bulan hamil lagi. Keguguran hamil, 3 bulan hamil lagi gitu. Jadi nggak usah takut, itu aku menginikan hati dia lah supaya dia nggak kecil hati. Karena dokternya kakak pakai dokter aku waktu lahiran Arsya, kebetulan dokter Robert tuh dokter aku waktu lahiran Arsya. Akhirnya aku WA dokter, nah dokternya di situ baru ngomong ke aku, Mbak ini kayaknya memang begini. Coba ngomong ke Aurel pelan-pelan dulu. Nah aku di situ ngomong kakak, kalau sampai nanti ke dokter, tapi aku udah tahu tuh, kalau sampai nanti ke dokter hasilnya begini, pokoknya jangan kecil hati, kamu harus happy dulu. Tapi kan pasti namanya dia lagi pengen, lagi happy, lagi suka kan pasti dia sedih ya. Tapi dia paham lah. Yang penting aku bilang udah kamu tenang, Bunda yakin 1-2 bulan 3 bulan tuh maksimum kamu insya Allah kan hamil lagi. Alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Kita doakan aja sih. Kalau untuk program hamil kan yang penting intinya istrinya sehat, nggak stres, nggak apa. Makanya diajak jalan-jalan sekalian atau apa. Dan dia juga kemana aja aku pergi sekarang mau ikut. Terus kan sekarang banyak kerjaan juga yang job-jobnya berdua, jadi seru aja sih. Itu lebih rajin olahraga kayaknya Aurel ya? Oh dia olahraga mulu. Ikhtiarnya gak sih? Nggak tahu ya, kalau itu mah dia sendiri. Olahraga itu dia sendiri yang mesen tiap hari. Guru ini, pilates, muay thai dan lain-lain. Bang, sedikit mungkin kabar mengenai Bunda Ashanti nih yang udah ke Jakarta, lagi karantina. Udah komunikasi belum sih sama Bunda? Ini aja aku baru mendarat. Besok pagi jam 3 pagi aku terbang lagi. Mungkin nanti setelah besok kan aku ada berangkatnya keluar kota. Habis dari itu insya Allah aku ketemu. Kan bundanya juga katanya lagi isolasi mandiri. Ya jadi nanti habis isolasi mandiri insya Allah bisa ketemu. Di balik kerinduan yang akan segera tumpah, Ashanti masih harus menjalani treatment untuk memulihkan penyakit batu ginjal dan autoimun yang dideritanya. Bahkan kini Ashanti ekstra ketat menjaga tubuh dengan banyak meminum air putih. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kemarin sehat. Dari Turki hasilnya ya sebenarnya kan aku ngecek kayak general check up juga tuh kayak asam urat atau kolesterol dan lain-lain tuh alhamdulillah normal.
Cuma memang masalahnya benar tetap dengan autoimun, terus imbalance hormon aku karena mungkin aku bukan gak cocok dengan spiralnya, mungkin aku spiralnya kan ada hormonnya tuh. Jadi dia dan mungkin karena ada autoimunnya jadi semua tuh jadi saling berkoneksi gitu loh. Nah, si autoimunnya ini yang menyebabkan alergi aku ini sebenarnya bukan autoimunnya, tapi karena aku punya autoimun, jadi alerginya agak susah untuk disembuhkan kalau tidak minum obat di jangka panjang. Sebenarnya itu dokter Indonesia juga kemarin udah ngomong kayak gitu, cuma kan aku butuh second opinion karena memang obat itu membuat aku rambutku rontok, terus nggak nyaman lah ya kalau kita 3 bulan berbulan-bulan minum obat begini kan. Jadi kita mencari solusi supaya stop obat, tapi mungkin bisa dengan cara-cara lain gitu. Ternyata pas dicek tiba-tiba ada batu ginjal udah 4 mili gitu, aku lupa deh. Udah lumayan, tapi di sana nggak boleh diambil karena dia bilang aku nggak ngerasain sakit, aku nggak ada pembengkakan. Jadi dibiarkan selama 6 bulan ini aku minum air sehari 3 liter sampai 6 bulan, nanti balik ke sana buat kontrol lagi. Kalau makin membesar ya harus diambil, tapi kalau enggak dia sih yakin 80% akan hilang dengan sendirinya gitu. Maintenance-nya itu kalau yang batu ginjalnya minum air putih yang banyak. Terus aku tuh kebiasaan dia suka marah kalau dia kan kalau mau pipis langsung pipis itu, kalau aku tuh suka nahan. Jadi buat kalian jangan deh, itu bahaya ternyata. Mungkin ya, aku nggak tahu, aku mungkin karena aku suka nahan pipis, terus aku minumnya kemarin tuh belakangan kurang banyak. Dia juga Kalau aku banyak, aku sering kencing, dia marah. Dan aneh. Habis dikit-dikit toilet. Enggak, diisi 2 liter, perut pasti kencing-kencing lah. Karena itu untuk pembersihan, pasti bagus. Iya. Jadi gitu, alhamdulillah sih. Di balik ujian sakit, Anang dan Ashanti juga akan menguatkan mental buah hatinya Aurel dan sang menantu Atta Halilintar yang belakangan keluarganya di Malaysia mendapatkan perilaku bullying dari salah satu oknum netizen. Pastilah sebenarnya. Sebenarnya tergantung sih, kalau leluconnya cuma lucu-lucuan sih nggak apa-apa. Yang nggak baik itu kan kalau misalnya ibu saya sakit hati dengan lelucon itu atau gimana kan. Sebenarnya aku tuh lebih sensitif kalau ke orang tua sih, terutama ibu ya. Kalau ke aku, ke adik-adik gitu-gitu aku mah nggak peduli orangnya. Dari dulu kan aku mau jadi meme, mau jadi apa-apa nggak peduli ya. Udah dulu mau meme Asyap, meme apa, meme gembel, nggak peduli aku mah. Tapi kadang kalau orang tua tuh gimana ya? Pokoknya orang tua, ibu kandung yang melahirkan aku, anak adik-adik cewek, istri, pasti sensitifnya lebih ya. Karena kayak kalau ngelihat mereka nangis aja aku nggak kuat, aku bisa nangis gitu. Jadi kayak ya beda lah feel-nya sama kalau meme-meme sendiri mah nggak peduli. Aku orangnya kalau misalnya minta maafnya tulus, nggak ngulangin lagi, semoga jadi pelajaran sih nggak, sangat memaafkan gitu. Cuman kadang-kadang kan ada berita-berita yang melanggar prokes, yang ini, yang itu. Waduh, itu yang beritainnya sih kita udah tahu orangnya ternyata di luar negeri. Ternyata orangnya di luar negeri, tapi nanti gimana-gimananya untuk proses hukum dan lain-lainnya, nanti kayaknya saya nggak baik lah untuk saya ngomong gitu. Dan soalnya saya nggak tahu juga update-nya kayak gimana dari pihak keluargaku gitu. Anang dan Ashanti sendiri bukan kali pertama menghadapi ujian bullying dari netizen. Sebagai public figure, ia dan keluarga sudah kenyang makan asam garam ocehan netizen yang kerap mengarah pada bullying, terutama yang menerpa sulungnya Aurel. Nih, yang namanya anak pasti tidak akan pernah suka kalau orang tuanya diapain lah, dikatain, mau dijadiin apa-apa, pasti nggak pernah suka. Jadi itu suatu bentuk rasa yang mungkin seorang anak bisa lakukan untuk orang tuanya ya. Aku yakin semua anak akan melakukan hal yang sama kalau orang tuanya diapa-apain lah gitu. Dan itu suatu hal yang menurut aku ya Nggak, itu hal wajar. Wajar dong. Jangan gitu. dianggap tidak berlebihan atau apapun, enggak. Ya. Dan semua anak kalau bapaknya di orang tuanya, jangan orang tua, di keluarganya aja pasti digituin, pasti pembelaan itu akan keluar. Sama kayak orang tua hal yang normal. Orang tua ke anak kalau anaknya diapa-apain kan belum tentu anaknya bener nih. Tapi pasti kan kita akan ikut dulu gitu. Nanti mau bener apa enggaknya itu biasanya belakangan gitu. Begitu juga sama anak. Kalau orang tuanya kenapa-napa pasti akan ngebelain. Apalagi
ya keluarga ya, apalagi keluarga yang benar-benar erat ya, pasti kayak kita gitu. Ada satu yang kenapa-napa tuh pasti kayak aduh gitu, sedih gitu. Itu wajar sih. Sebagai orang tua yang dekat dengan Aurel, Anang dan Ashanti jelas tak mau kehilangan momen untuk memberi support bagi menantu dan putrinya. Apalagi sebelumnya Krisdayanti juga sudah memberi support dan nasihat agar Atta dan putrinya Aurel tak larut meladeni ocehan netizen. Sabar aja, nggak usah semuanya terlalu diambil hati ya. Kita bisa lebih tenang mengkonsumsi sosial media sebaik-baiknya. Kalau yang nggak mutu nggak usah dianggap lah gitu. Dan nanti habisin energinya juga, anak-anak harus mengklarifikasi atau mengcounter hal-hal yang negatif. Semua orang mau dompleng lah gitu ya. Ambil positifnya aja ya. Tapi kalau mungkin keluarga disenggol, ini akan melakukan hal yang sama kan? Sudah ada kan namanya kepala keluarga, kayak suami saya disenggol juga pasti dia berdiri paling depan ya. Sejauh itu positif dan demi kebaikan sih nggak apa-apa ya, asal jangan semuanya tuh harus lebih seksama dan bijaksana aja menanggapi ini semuanya. Perlu disinggapi kalau yang memang perlu, kalau nggak usah buang energi ya.